bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program tahfiz 30 juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Ihya'us Sunnah Tasikmalaya, Jawa Barat, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa beberapa stasiun TV, dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah bersabar ketika mencari ilmu. Dulu banget. Ngobrolnya udahan. Jangan ada lagi yang bicara. Kita sudah terangkan setiap kita wajib bersabar. Terutama para penuntut ilmu. Sabar dalam hal apa? Sabar di dalam 4 hal. Pertama, sabar dalam mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu sesuatu yang berat. Terus pengorbanannya besar. Waktunya panjang. Dibutuhkan kecerdasan,
semangat yang tinggi, kesungguh-sungguhan, bekal yang cukup, sebagaimana wasiat dari seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan, akhi, lan tanalal ilma illa bisittah, sa'unabbi'uha laka bitafsil. Saudaraku, kalian tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan ke-6 perkara ini kepada kalian secara rinci. Pertama, zakka, kecerdasan. Kedua, hirsun, semangat yang tinggi. Ketiga, wajtihadun, kesungguh-sungguhan, jangan asal-asalan. Yang keempat, wabulghatun, perbekalan, uang, biaya. Yang kelimanya, wasuhbatu ustadzin, bersahabat dekat dengan para ustadz. Dan yang keenam, watulu zamanin, dan waktu yang panjang. Mencari ilmu tidak seperti bikin bala-bala. Saat itu dibikin, beberapa menit kemudian matang, dimakan, hari itu juga bisa keluar lagi. Itu mah bikin bala-bala. Mencari ilmu butuh waktu yang sangat panjang, tahunan. Para ulama juga mewasiatkan, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu, wa atil ilma ba'daka walam yu'tika syai'ah. Berikan seluruh potensimu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dari dirinya kepadamu. Tapi kalau engkau memberikan sebagian untuk ilmu, tidak full, tidak sungguh-sungguh, asal-asalan, maka ilmu tidak akan memberikan apapun kepadamu. Akan gagal kalau tidak sungguh-sungguh. Jadi 6 tadi dibutuhkan kesabaran. Ketika belajar, saya juga pernah di posisi kalian. Ada malas, ada semangat yang menurun, ada kadang sakit, ada clash dengan teman, dengan guru. Banyak kendalanya, ada keinginan untuk berburu dunia, ingin santai, ingin rileks, tapi tidak bisa. La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak bisa diraih dengan rileks, dengan santai. Tapi harus dengan kesungguh-sungguhan, dan semua itu membutuhkan kesabaran. Pertama, sabar ketika mencari ilmu. Kedua, sabar ketika mengamalkan ilmu. Ketika sabar di dalam mendakwahkan ilmu atau mengajarkan ilmu. Dan setelah itu sabar di atas kesabaran. Ketika bersabar, kita pun harus sabar di atas kesabaran. Kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya tuh. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Harus sabar di atas kesabaran.
Kalau mencari ilmu tidak sabar, bisa berhenti. Ketika mengamalkan ilmu tidak sabar karena banyak gangguan, bisa berhenti dari beramal. Ketika mengajarkan atau mendakwahkan ilmu tidak sabar, bisa berhenti ngajar atau dakwahnya karena banyak godaan. Dan ketika bersabar, tidak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya. Karena itu, sabar di atas kesabaran maknanya adalah istiqamah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah kamu bersama. Pantes ngaganjol. Bersabarlah kamu, sabarkan dirimu bersama orang-orang yang menyeru Allah setiap pagi dan petang karena mengharapkan wajah Allah. Jangan kalian palingkan wajah kalian dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Jangan taati orang-orang yang kami lalaikan hati mereka dari mengingat kami. Para ulama menyatakan yang dimaksud sabarkan dirimu beserta orang-orang yang menyeru Allah pagi dan petang artinya bersabar dalam majelis ilmu. Jangan berpaling kepada orang-orang yang memburu dunia, mencari kesenangan dunia. Usia kalian SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, itu usia untuk bersenang-senang. Usia kalian itu banyak nongkrong di kafe-kafe, banyak jalan-jalan di mall, jalan-jalan aja disebutnya rohana, rombongan hanya nampang, atau rojali, rombongan jarang beli. Cuma nampang aja di mall. Tapi kalian spesial. Menghabiskan masa mudanya untuk belajar, mencari ilmu agama demi kebahagiaan masa depan. Terutama di akhirat. Nah, Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran kata Imam Ahmad, dzakara subhanah as-sabra fil Quran fin nahwi tis'ina mawdi'a. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kata-kata sabar sampai di 90 ayat. Dan Allah mewajibkan sabar ini kepada hambanya. Allah berfirman dalam An-Nahl 127, wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabar kamu. Dan tidak ada kesabaranmu kecuali karena Allah. Tadi Ali Imran 200. Ali Imran yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kunci kebahagiaan itu sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Di akhir ayat ini la'allakum tuflihun, agar kamu bahagia. Allah terus supaya kita bersabar mengiming-imingi orang agar bersabar dengan iming-iming tentang kesabaran yang luar biasa dunia dan akhirat. Di antara faidah atau keuntungan sabar di dunia adalah pertama, orang yang sabar itu oleh Allah akan dijadikan imam dalam masalah agama.
Imam itu ikutan, diikuti. Bukan sekedar pemimpin. Mungkin RT pun enggak. Tapi dalam masalah agama, dia menjadi ikutan bagi manusia. Kita tahu di bidang hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Kenapa mereka disebut imam? Karena mereka diikuti oleh manusia dalam bidang hadis. Sampai sekarang sudah 1000 tahun lebih. Imam Bukhari kan tahun 200-an. 200 sekian Hijriah. Sekarang kita sudah di tahun 1400 sekian Hijriah. Lebih dari 1200 tahun. Tapi kita masih mengikuti hadis-hadisnya. Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan seterusnya. Dalam masalah fiqih ada 4 imam terkenal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa mereka disebut imam? Dalam masalah fiqih mereka dijadikan ikutan. Seluruh mayoritas umat Islam seluruh dunia mengikuti mereka dalam masalah fiqih. Kenapa? Karena dua yakin. Allah berfirman dalam Al-Quran surah As-Sajdah 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam yang memberi petunjuk dengan agama kami karena kesabaran mereka dan karena mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Karena sabar, karena yakin jadi imam. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan fabisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin bisa teraih keimaman dalam perkara agama. Itu pertama. Kedua, orang yang sabar itu selalu ditolong, dibantu, didukung, dibimbing oleh Allah dalam kehidupan dunianya. Dipermudah urusannya. Itu disebut dengan ma'iyatullah. Kebersamaan Allah. Allah membersamai mereka. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Ya orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat jadi penolongmu. Minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Karena Allah menyertai orang-orang yang sabar. Menyertai di sini maknanya adalah menolong, membantu, membimbing, melindungi, dan seterusnya tuh. Karena itulah maka banyak kasus dalam kehidupan di dunia di mana orang-orang yang beriman mengalami kondisi yang emergensi, bahaya. Tapi mereka sabar. Turun pertolongan Allah. Ketika terjadi perang pertama dalam Islam, perang apa namanya? Badar. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin? 300. Kalau musuh? 1000. 3 kali lipat. Kenapa menang? Itu karena Allah memberikan pertolongan. Kenapa ditolong? Karena sabar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nabi harridil mu'minina alal qital iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. Hei Nabi, kobarkan semangat mereka untuk berperang.
Kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200. Kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 1000 orang kafir. 1 berbanding berapa? 10. Kaum muslimin 300 bisa mengalahkan 3000. Musuh cuma 1000, pantas satu menang. Ada dulu seorang komandan perang. Anak buahnya 300 orang. Berperang di Rumania, Britania sekarang. Di Eropa. Menang. Akhirnya musuh kabur, banyak yang mati. Terus harta rampasan perang dikumpulkan. Ketika mereka sedang mengumpulkan harta rampasan perang, tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh pasukan Ruman berjumlah kira-kira lebih dari 1000 orang. Sang komandan namanya Abu Abdillah. Dia bertanya kepada anak buahnya, "Ma taraun, bagaimana pendapat kalian? Kita 300, mereka lebih dari 1000 orang. 1000 orang itu pasukan kavaleri, mereka pasukan infanteri. Kavaleri itu pasukan berkuda. Infanteri itu pasukan pejalan kaki. Mana yang lebih kuat? Kavaleri, kudanya aja bisa jadi senjata. Madza taraun, bagaimana pendapat kalian?" Apa anak buahnya bilang? "Kita tinggalkan saja harta rampasan perang ini, kita lari saja. Mereka terlalu banyak. Nanti mereka akan sibuk mengumpulkan harta rampasan perang dan kita bisa lari." Ngajak kabur. Padahal Allah dalam Al-Quran menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masira." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, jangan lari ke belakang, jangan kabur. Nah, ini mereka mengajak kita kabur aja, musuh terlalu banyak. Apa kata sang komandan? Bukankah pernah ada yang berkata, "Iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun." Bukankah ada yang pernah berkata, kalau ada 20 orang yang sabar bisa mengalahkan 200, 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang-orang kafir karena mereka orang yang enggak paham. Bukankah ada yang pernah berkata begitu? Kalian pernah mendengar? Apa kata anak buahnya? Kata mereka, "Hadza ma qalahu Allahu azza wa jalla fi kitabih." Itu firman Allah, bukan kata orang. Di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, surah Al-Anfal itu. Nah, kata sang komandan, kalau itu Allah yang berkata, kenapa kita harus kabur? Kalau ada perkataan orang saja, ada yang berkata begitu, orang ini orang berpengaruh kita percaya, apalagi ini perkataan Allah. Kita 300 bisa mengalahkan 3000 asal sabar. Akhirnya dia bertanya, menyemangati mereka. Apa akhirnya yang terjadi? Mereka lemparkan kembali harta rampasan yang sudah masuk saku, dilempar ke tumpukan. Mereka angkat pedang, angkat tameng, membikin formasi. Derteatu. Terjadi perang campuh antara mereka dengan 1000 orang pasukan kavaleri.
Kalau kalian mati syahid, itu mulia kematian yang menjadi cita-cita kita bersama. Kalau kalian menang, maka itu kemuliaan. Sudah, mau menang mau kalah nggak ada ruginya bagi para mujahidin di medan perang. Menang ya jelas untung, nanti kemuliaannya tambah, musuh tambah takut, harta rampasan berperang didapat dan seterusnya. Kalau kalah mati syahid, nah itu ke surganya juga tanpa hisab. Jadi itu yang akan terjadi bila tetap bertempur. Ayo bertempur. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya pasukan kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Kalau waktu perang Badar 300 melawan 1000, ini juga sama, sejarah berulang. Apa yang terjadi? Pasukan yang 300 orang ini menang tanpa ada satupun yang korban. Musuh kocar kasir puluhan atau ratusan yang korban di medan perang sana. Yang terluka lebih banyak, yang tertawan ada tapi tidak ditawan, dari harus diurus. Kebanyakan lari sana. Kenapa mereka menang? Karena ditolong oleh Allah. Allah berfirman, "Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih." Kalau Allah telah menolong kalian, enggak akan ada orang yang bisa mengalahkan kalian. Tapi kalau Allah membiarkan, siapa lagi yang bisa menolong selain Allah? Nah, mereka itu menang karena sabar. Kesabaran menyebabkan Allah menurunkan pertolongan. Itu ma'iyatullah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran 125, "Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Kata Allah, apabila kalian bersabar dan bertakwa, lalu Allah mengirim 1000 malaikat dalam perang Badar. Musuh 1000, malaikat 1000, ya pantas menang lah. Satu malaikatnya aja bisa mengalahkan mereka semua. Ini 1000 malaikat. Jadi salah satu faidah dari kesabaran, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, dilindungi, dikuatkan. Termasuk ketika belajar. Sabarlah, Allah akan turunkan pertolongan dengan cara yang kita tidak sangka-sangka. Ada aja cara Allah menolong orang yang sabar. Inilah faidah kesabaran yang kedua, dapat ma'iyatullah. Ketiga, orang yang sabar dapat rahmat, dapat hidayah, dapat sholawat dari Allah. Salawat dari Allah itu pujian Allah kepada manusia di hadapan para malaikat. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 Allah menyatakan, "Wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Beri kabar gembira tuh kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah orang-orang yang dapat sholawat dari Allah, juga rahmat, dan mereka orang-orang yang memperoleh hidayah. 3 dalam ayat ini, dapat sholawat dari Allah, dapat rahmat, juga dapat hidayah. Dan banyak lagi bentuk-bentuk keuntungan yang Allah berikan
Salah satu penyebab mereka masuk surga karena kesabaran. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, di antaranya surah Ar-Ra'du 23-24 Allah menyatakan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Setelah mereka masuk ke dalam surga, para malaikat masuk menemui mereka dari semua pintu sambil mengatakan, selamat atas kalian telah masuk surga bima sabartum, karena kesabaran kalian. Sabar ketika menuntut ilmu, sabar ketika mengamalkan ilmu, sabar ketika mendakwahkan, mengajarkan ilmu, dan sabar di atas kesabaran. Itu 4 perkara yang menyebabkan manusia terhindar dari kerugian, terhindar dari siksa, dari azab. Hei. Kenapa berantem? Diam. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, manusia itu pasti rugi, kecuali, maksud rugi terkena azab. Maksud rugi dia mungkin terancam ke neraka, kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Pertama, alladzina amanu, ini berilmu, dari ilmu lahir iman. Wa amilus solihat, ini amal. Tawasobil haq, ini dakwah. Tawasobis sabar, ini kesabaran. Bersabar dalam keempat-empatnya mengakibatkan dia terhindar dari dan neraka, masuk ke dalam surga, dan ketika masuk surga para malaikat menyatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas kalian karena kesabaran kalian. Selain ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sabar. Di antaranya adalah dalam Sahih Bukhari, Atha bin Abi Rabah, dia berkata, qala li Ibnu Abbas, telah berkata kepadaku Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengajarkan Islam kepada muridnya dari kalangan tabi'in. Di antara muridnya adalah Atha bin Abi Rabah. Atau ini enggak ketemu dengan Nabi SAW. Kalau Ibnu Abbas bukan hanya ketemu, tapi beliau saudara kerabat Rasul SAW, sepupu. Ibnu Abbas ini anak paman dari Nabi SAW. Namanya Abdullah, ayahnya namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Sering disebut dengan sebutan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Kata Ibnu Abbas kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika imra'atan min ahlil jannah, mau enggak aku perlihatkan kepadamu seorang wanita ahli surga. Wanita itu masih hidup, tapi sudah dijamin surga oleh Rasul SAW. Atau penasaran bala, ya maulah, mana wanita mana? Kata Ibnu Abbas, hadhil mar'atus saudah, tuh wanita yang hitam itu. Atatin Nabiya alaihi salatu wasallam fakanat inni asra wa inni atakashaf fad'ullaha li ya Rasulullah. Kata Ibnu Abbas, wanita itu dulu datang kepada Nabi SAW ketika Nabi masih hidup. Ketika Ibnu Abbas menyampaikan ini, Nabi sudah wafat, tapi wanita itu masih ada, masih hidup. Wanita itu datang, ya Rasulullah, saya punya penyakit sorak, dan kalau kambuh aurat saya suka terbuka. Tolong doakan agar Allah menyembuhkan saya. Penyakit sorak itu suka kejang-kejang,
epilepsi, sakalor gitu. Atau bisa juga sering kesurupan. Gejalanya kan samanya. Tolong doakan. Doa Nabi SAW manjur. Ini namanya tawassul. Boleh tawassul? Boleh. Ini contoh hadisnya. Tapi kepada orang yang masih hidup. Saat itu Nabi masih hidup. Kalau nabinya sudah wafat, nggak ada seorang pun sahabat datang ke kuburan Nabi, ya Rasulullah, nggak. Tapi ketika masih hidup, ya boleh tawassul. Tidak hanya kepada Nabi SAW, boleh ke siapapun yang kita anggap soleh, yang kita anggap doanya makbul datang, tolong doakan saya. Nah, wanita ini, ya Rasulullah doakan saya agar saya sembuh. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha ayyu'afiyaki. Nabi memberi dua pilihan. Kalau kamu mau sabar dengan penyakitmu ini, bagimu surga. Kesabaran itu berbuah surga. Tapi kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Coba, mending mana? Sakit, bersabar, jaminannya surga, sembuh, tapi nggak ada jaminan surga. Mending mana? Wanita ini memilih yang pertama, asbiru ya Rasul. Saya milih sabar aja. Nggak perlu didoakan untuk sembuh, enggak. Saya milih sabar kalau surga. Tapi doakan kalau saya kambuh jangan sampai aurat saya terbuka. Didoakan oleh Nabi SAW. Dan betul, sejak saat itu setiap kambuh tidak pernah terbuka auratnya. Nah, kita lihat bahwa sabar itu oleh Rasul SAW dijanjikan surga. Dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Tidak ada seseorang pun yang diberi pemberian oleh Allah lebih baik dan lebih luas kebaikannya dibanding kesabaran. Pemberian terbaik dari Allah adalah sabar. Hidayah untuk bersabar semahal-mahal hidayah. Disebut tidak ada yang lebih baik daripada kesabaran, tidak ada yang lebih luas daripada kesabaran. Selain Nabi SAW, ucapan para sahabat tentang kesabaran juga banyak. Contoh, Abu Bakar suatu saat sakit. Ditengok. Kata orang-orang yang menengok, ala nad'u laka tabib, mau enggak kami panggilkan tabib untukmu agar disembuhkan? Apa kata Abu Bakar? Qad ra'ani tabib, sang tabib sudah melihat aku. Mereka bertanya, fa ayu syai'in qala lak, lalu apa yang dikatakan sang tabib? Abu Bakar menjawab, qal inni fa'alul lima urid, aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Ternyata yang dimaksud tabib oleh Abu Bakar siapa? Allah. Allah sudah tahu, sudah melihatku, dan Allah berkata, fa'alul lima urid, aku selalu melaksanakan apa yang aku inginkan. Maknanya sakitnya Abu Bakar kehendak Allah. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki, maksud kehendak Allah di sini adalah takdir. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang tidak ditakdirkan tak mungkin terjadi. Berkata Umar bin Khattab, di zaman Umar kekuasaan itu
bertambah jauh lebih banyak daripada di zaman Nabi dan Abu Bakar. Nabi SAW pernah menggambarkan peranan Umar dalam kehidupan kaum muslimin. Ketika Nabi sudah wafat, Umar menjadi khalifah. Umar ini pernah bertanya kepada Hudzaifah al-Yamani, pernah enggak kamu mendengar hadis dari Rasul SAW tentang fitnah? Ya. Apakah fitnah itu? Apakah hadis itu? Kata Hudzaifah bahwa Nabi SAW bersabda, ada sebuah pintu yang menghalangi masuknya fitnah. Begitu pintu itu terbuka, maka fitnah datang tak bisa dibendung. Kata Umar, apakah terbukanya pintu itu karena pintu itu dibuka sengaja atau jebol, rusak? Hudzaifah menyatakan jebol, rusak. Sudah aja gitu. Orang-orang kan aneh, ini penjelasannya samar, apa maksudnya? Akhirnya ada orang yang bertanya kepada Hudzaifah, apa yang dimaksud pintu itu? Dijawab Umar. Selama Umar ada, pintu fitnah tertutup. Tapi begitu Umar tidak ada, masuk fitnah. Dan betul, ketika Umar dibunuh oleh orang namanya siapa? Abu Lu'lu', seorang pahlawan yang diagungkan oleh orang-orang Syiah. Kepahlawanannya membunuh Umar bin Khattab. Telaknat padahal dia Yahud, nyelinap, lagi sholat bers dari tusuk ya. Tapi si Abu Lulunya juga mati, tapi dianggap pahlawan oleh si Syiah. Jadi itu ibarat Umar, itu ibarat pintu dicebol, dibunuh Umar, masuk fitnah. Nah, makanya selama Umar ada, fitnah aman. Kesejahteraan merata, sampai-sampai Umar bin Khattab menyatakan, seandainya ada seekor keledai yang kakinya terprosok di jalan yang berlubang, niscaya Umar akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kenapa ada jalan berlubang? Sampai ada kaki keledai yang terprosok lalu patah atau jatuh. Itu Umar tuh. Makanya di zaman Umar jalan-jalan mulus. Coba bayangkan kalau umpamanya wali kota, gubernur sekarang kayak Umar, nggak ada fasilitas umum yang rusak lalu menyebabkan kecelakaannya. Kesejahteraan merajalela, menyebar secara merata selama Umar hidup. Apa resepnya? Sampai kehidupan kaum muslimin mencapai kesejahteraan atau kondisi yang sangat baik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, wajadna khairu 'aishina bis-sabr. Kami memperoleh kehidupan terbaik kami dengan kesabaran. Ternyata sabar kuncinya itu. Lihat gambaran Ali bin Abi Thalib tentang kesabaran dalam agama ini. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si fil jasad, la jasada liman la ra'sa lahu wa la imana liman la sabra lahu. Sabar, kedudukan sabar dalam keimanan ibarat kepala bagi badan. Bagaimana badan kalau tidak ada kepala? Mati sudah. Jadi dalam bangunan atau tubuh iman, sabar itu ibarat kepalanya. Tidak akan hidup badan tanpa kepala,
tidak ada iman tanpa kesabaran. Ini menunjukkan sabar itu bagian yang sangat penting di dalam keimanan. Bila sabar tidak ada, iman hilang. Dan ini menunjukkan sabar itu sesuatu yang amat sangat dahsyat di dalam agama kita, sampai-sampai diumpamakan ibarat kepala bagi badan kita. Badan manapun tanpa kepala ya sudah mati ya. Itulah beberapa penjelasan tentang kesabaran. Diambil dari ayat, diambil dari hadis yang sahih, diambil dari ucapan para sahabat dan para ulama. Ada hal yang oleh para ulama dibahas tentang kesabaran. Mereka berkata tentang hukum bersabar. Yatabayyanu mimma sabaqa minal adillah anna sabra wajibun bil kitab was sunnah wa bi ittifaqil a'immah. Dari penjelasan tadi jelaslah sabar itu wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan penjelasan imam-imam. Fala budda minas sabri 'alal qiyami bil wajibat wa tarkil muharramat was sabru 'alal masaib. Maka wajib bersabar ketika melakukan kewajiban, ketika menjauhi perkara yang haram, dan ketika menghadapi musibah. Wajib sabar. Kalau musibah itu sudah datang, wajib sabar. Tapi kalau musibah itu belum datang, jangan menantang sok mana musibah lah. Saya mah nggak takut, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Karena terlarang. Musibah seringkali membuat kita binasa. Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Karena itu Nabi SAW melarang kita bernazar. Nazar itu nggak boleh. Tapi kalau sudah dilakukan wajib ditunaikan. Ketika Nabi SAW ditanya kenapa nazar nggak boleh, beliau menyatakan innahu la yaruddu syai'a walakinnahu yastakhriju bihi minal bakhil. Nazar itu tidak akan menolak keburukan, tapi nazar itu keterpaksaan orang bakhil di dalam mengeluarkan uangnya. Gini, umpamanya seorang sakit, dia punya banyak uang, berobat ke sana kemari tidak sembuh juga, lalu dia bernazar, kalau saya sembuh saya akan infak ke masjid 100 juta. Kenapa? Untuk infak aja harus ada syaratnya. Dasar pelit. Kalau nggak ada syarat nggak mau infak, dasar bakhil. Makanya nazar itu adalah keterpaksaan orang bakhil untuk mengeluarkan uang. Maka tidak boleh nazar. Tapi kalau ada orang nazar wajib ditunaikan. Kalau tidak dosa. Ditunaikan berpahala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang beriman, orang yang menunaikan nazar-nazar mereka. Jadi hukum asal nazar makruh, tidak boleh. Jangan nazar. Kalau mau infak, sedekah saja, infak aja, tak perlu ada syarat-syarat, sembuh dulu, harus terpenuhi dulu keinginannya, enggak perlu begitu. Jadi nazar hukumnya makruh, tapi kalau sudah dilakukan wajib ditunaikan. Selama nazarnya isinya baik.
Tapi kalau nadarnya berupa keburukan nggak boleh ditunaikan. Kalau saya sembuh, saya akan mabok. Nah, nggak boleh. Kalau saya sembuh, saya akan lari keliling kota sambil telanjang. Nggak boleh ditunaikan. Atau bukan sesuatu yang haram, tapi sesuatu yang tidak ada faidahnya. Contoh, kalau saya lulus ujian nanti, saya akan berjemur seharian di tengah matahari. Nggak boleh. Suatu saat, Nabi SAW melihat ada orang berjemur, tidak berteduh padahal panas, berdiri dan tidak mau duduk. Nabi SAW nanya ke para sahabat itu, orang kenapa siang-siang berjemur, tidak berteduh dan berdiri tidak duduk? Apa kata orang-orang? Sesungguhnya dia bernadar, ya Rasulullah, bernadar untuk berjemur, tidak berteduh, bernadar untuk berdiri, tidak mau duduk, dan bernadar untuk saum. Apa kata Nabi SAW? Suruh dia berteduh, suruh dia duduk, dan suruh dia lanjutkan saumnya. Jadi dia bernadar dengan 3 nadar, tidak akan berteduh, tidak akan duduk, dan akan saum. Tidak berteduh dan tidak duduknya nggak ada manfaatnya, nggak ada nilai ibadahnya, ngapain? Untuk diri sendiri nggak manfaat, untuk orang lain nggak manfaat, juga tidak ada ibadah dalam bentuk berdiri dan berpanas-panas, tidak ada. Makanya batalkan nazar yang begituan, tapi saumnya lanjutkan. Ya. Dalam Sahih Muslim, Abdurrahman bin Samurah berkata Rasulullah SAW, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, wa in u'titaha an ghairi mas'alah u'inta alaiha. Hai Abdurrahman, jangan kamu meminta jabatan. Jabatan itu musibah loh. Dengan jabatan kita liur, repot. Dengan jabatan kita berpotensi untuk khianat. Hai Abdurrahman, jangan kamu minta jabatan. Kalau kamu dikasih jabatan karena permintaanmu, wukilta ilaiha, kamu akan terbebani. Allah akan bantu kamu. Kamu diberi jabatan tanpa kamu minta, Allah akan menolong kamu. Minta jabatan nggak boleh. Tapi kalau dikasih tanpa permintaan dan kita mampu, boleh dan akan Allah tolong. Sekarang jabatan-jabatan pemerintahan kita itu dikasih apa diminta. Kebanyakan mah dimintanya jadi presiden, bukan diminta, iya diminta kata. Ingin dipilih-pilih saya presiden, gubernur, wali kota, bupati, kades. Kalau camat sama lurah enggak ya ditunjuk. Bahkan supaya dirinya dipilih, dia ngasih apa? Segala macam. Tim suksesnya dikasih gede. Modal untuk pemilu itu, untuk level kades aja ratusan juta.
untuk level bupati, wali kota berapa? Miliaran, apalagi gubernur, apalagi presiden triliunan, supaya dirinya dipilihnya. Ada jabatan yang tidak dipilih tapi ditunjuk, ada? Ada. Tadi lurah, camat, menteri. Ada pemilu menteri? Tidak ada. Menteri mah ditunjuk sama presiden. Wakil menteri juga, itu lebih aman. Jadi nggak boleh meminta jabatan, tapi kalau diberi dan dianggap mampu, ambil. Allah akan bantu. Demikian pula Nabi SAW melarang kita mengharapkan perang bertemu musuh, nggak boleh. Saya mah bosan hidup teh aman-aman saja, ingin perang, irah hatunya perang, nggak boleh. Perang itu tidak sesederhana yang kita bayangkannya. Perang itu hanya siap pedang, tameng, silih bacok. Enggak hanya begitu loh. Lebih riweuh mental, pikiran, nanti gimana anak istri. Kalau saya mati istri saya disamber orang. Oh, macam-macam pikirannya tuh. Enggak sesederhana yang kita bayangkan. Nggak boleh mengharapkan perang, tapi kalau Allah mentakdirkan perang tidak boleh lari. Musuh jangan dicari kalau ada pantang lari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau, la tamannau liqa'al adu fa idza laqitumuhum fasbiru. Jangan kalian mengharapkan bertemu dengan musuh. Tapi apabila kalian berjumpa dengan musuh, bersalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ya. Jadi dilarang kita mengharapkan musibah menimpa kita. Saya mah orangnya sabar. Ya Allah, beri saya musibah yang berat. Ya Allah, jangan yang enteng-enteng. Saya mah imannya kuat. Jangan. Nanti kena loh. Suatu saat Nabi SAW menengok seorang sahabat yang sakit parah. Sakit parah. Ketika ditengok, Nabi SAW curiga. Lalu bertanya, jangan-jangan kamu berdoa ya kepada Allah. Orang itu berkata, iya. Doamu apa? Dia berdoa, ya Allah, azab apa yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat, timpakan sekarang kepadaku di dunia. Dikabul, dikasih penyakit yang super parah. Nabi SAW sampai berkata, la haula wa la quwata illa billah. Kenapa kamu tidak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa tidak berdoa demikian, ya? Nah, jadi tidak boleh kita menantang musibah, menantang ingin perang, menantang ingin diuji oleh Allah dengan beragam ujian. Enggak boleh. Mintalah kebaikan dunia akhirat kepada Allah, tapi ketika ujian itu datang, maka wajib kita bersabar, ya. Inilah penjelasan tentang sabar. Nah, sekarang bagaimana cara dan wujud bersabar ketika belajar ilmu? Ketika belajar wajib bersabar, karena banyaknya apa? Godaan dan gangguan. Gimana cara bersabar ketika belajar? Pertama,
Mungkin kita jelaskan nanti aja lagi, sekarang mas sudah habis waktunya untuk menjelaskan, cukup 1 jam. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Apa hukum seseorang bekerja dengan rasa takut yang berlebih terhadap pimpinan? Apa ini termasuk ke dalam syirik kecil? Apa pimpinannya galak gitu, dolim? Kalau takut menunjukkan kita salah. Kan ada peribahasa, berani karena benar, terus takut karena salah. Kalau nggak salah mah nggak perlu takut. Dan pimpinan juga bukan orang gila, nggak ada alasan tiba-tiba marah, tiba-tiba menghukum gitu ya. Kalau pimpinannya tegas, setiap pelanggaran ada sanksi, ya jangan melanggar, jangan berbuat salah. Kecuali kalau pimpinan itu betul-betul zalim, cari masalah, cari kesalahan anak buah, lalu uring-uringan membuat kita tidak betah. Nah, boleh nggak kita takut? Pertama, kalau rasa takut kepada pimpinan mendorong menyebabkan kita melanggar syariat, ya tidak boleh. Seperti umpamanya karena takut sama pimpinan kita berbohong. Karena takut kepada pimpinan kita memuji pimpinan. Memujinya berlebih-lebihan. Karena takut kepada pimpinan menjadi menyuap biar tidak terkena marah, maka itu haram, tidak boleh. Tapi kalau takutnya itu menyebabkan kita jadi disiplin, jadi taat, jadi bagus, jadi baik, ya tidak apa-apa, itu bagus-bagus saja. Ini curhat nih. Minta nasihat terkait seorang ustadz yang menyita handphone salah seorang santri. Diam. Kemudian bertindak mengecek HP tersebut tanpa izin santri yang bersangkutan. Dalam maksud untuk memberatkan pelanggaran santri tersebut. Apakah ini masuk dalam bab tajasus yang dilarang oleh Allah dalam surah Al-Hujurat? Sudah. Taib. Ada aturan larangan bagi santri, ada? Ada. Kalau ada yang melanggar dibiarkan oleh guru. Guru salah apa benar? Salah. Kenapa aturan dilanggar dibiarkan? Pertama, menyita handphone karena memang aturannya tidak boleh, sesuatu yang wajib bagi guru. Gimana kalau ada penjahat dilaporkan ke polisi, sabar atulah biar kayak gitu diantep penjahatnya. Nyebelin nggak polisi kayak gitu? Nyebelin. Polisi berkewajiban menangkap penjahat itu. Apakah membawa HP kejahatan? Iya, kan ada aturannya dilarang. Itu pertama.
Kedua, lalu dibuka HP-nya. Berhak? Berhak. Untuk memastikan akhlak dari muridnya ini bagus, baik. Kalau muridnya tidak menyimpan suatu yang aib, nggak perlu takut, sok aja. Jangankan murid umpamanya saya, dicek oleh orang lain, tolong di sini HP-nya ada apa aja. Boleh, nggak masalah. Karena apa? Karena diyakini nggak ada aib. Kecuali ini ada aib orang lain. Karena Ustadz itu sering menerima curhatan, pertanyaan atau konsultasi. Kadang dalam curhat itu ada aib yang dibongkar. Aib dirinya, aib suaminya, aib anaknya. Boleh diungkapkan ke Ustadz untuk memberi solusi yang pas, boleh. Tapi orang lain nggak berhak. Makanya ada seorang ustadz, HP-nya nggak boleh dilihat oleh istri. Kenapa? Bukan karena ada hal-hal yang buruk, tapi ada rahasia orang di sana. Orang yang curhat itu nggak ingin masalahnya diketahui oleh orang lain kecuali oleh ustadz, karena ustadz perlu mengetahui masalah untuk beri solusi atau jawaban yang pas. Istrinya nggak punya kepentingan, jangan. Coba lihat HP-mu, bawa nyimpen foto ahwat. Bukan nyimpen foto ahwat, di sini banyak aib orang yang konsultasi, yang bertanya. Maka istri ustadz itu harus paham, ngabela ustadz ya. Nah seperti itu ya. Jadi berhak nggak ustadz itu membuka? Ya berhak. Melanggar nggak nih si anak? Jangan-jangan di dalamnya ada game. Jadi mau tidur, luak dia nggak ada orang, semua udah tidur, main game semalaman, merusak. Jangan-jangan di HP-nya ada foto wanita, ada video yang nggak boleh dilihat. Iya, untuk memastikan si muridnya itu tidak terjerumus ke dalam hal yang terlarang. Boleh? Boleh. Kalau dibiarkan gurunya salah. Tidak peduli terhadap akhlak dan agama murid-muridnya ya. Nah, ini ibarat santri ini, ibarat murid yang melanggar aturan setelah dihukum lapor ke orang tua. Orang tuanya ngamuk, marah, lapor ke polisi. Ada yang begitu? Ada. Apa akibatnya? Akibatnya murid ini permalukan se-Indonesia. Teman-teman yang mendukung dia akhirnya diboikot, nanti nggak boleh kerja. Ada kasus itu? Ada ya. Ini ibarat saya orang tua kalian, ini anak saya lapor. Pak lapor tuh, saya HP-nya disita dan dibuka. Saya orang tua lebih pro ke guru. Jadi si anak yang keliru dan salah ya. Sita ajalah, sita. Buka. Khawatir muridnya kebablasan. Boleh secara syar'i? Harus. Untuk memastikan si murid ini agamanya terjaga ya. Bagaimana hukumnya bila mendaftar masuk ke pengurusan OSIS lalu terpilih menjadi pengurus OSIS? Kalau memang kita diminta oleh orang, boleh. Orang-orang memandang kita mampu, lebih bagus kalau dipimpin sama kita. Ya nggak apa-apa, boleh. Kamu mau jadi ketua OSIS biar maju ini kegiatan sekolah? Enggak, saya takut tidak mampu. Kamu lebih mampu, terus orang-orang semua menilai kita mampu, boleh. Tidak apa-apa ya. Salah satu dalilnya adalah kata Nabi SAW sambil membawa pedang, besok
akan aku berikan pedang ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Umar dalam hati berharap semoga pedang itu diberikan kepada saya. Ternyata besoknya diberikan kepada orang lain. Tapi sikap Umar yang berharap menunjukkan boleh mengharapkan suatu jabatan kalau jabatan itu adalah cermin dari bagusnya agama dia. Dibolehkan, nggak apa-apa. Kalau infak boleh nggak minta kembalian? Boleh. Uang kita cuma 100.000, kita mau infak 20.000, tapi nggak ada receh. Bisa nggak kembalian 80? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada infak yang kita kasih ya. Kalau dikasih semua, kita nggak bisa makan gitu untuk hari itu gitu. Ya boleh minta kembalian. Mohon doanya agar penulis ini, penulis apa? Penulis pertanyaan ini merenya bisa jadi ahlul ilmi kelak sesuai Syekh Shalih Al Fauzan dan ulama kibar. Seperti Syekh Shalih Fauzan dan ulama kibar. Amin ya. Semoga aminnya yang tulus. Yang beradab, jangan teriak begitu, amin ya rabbal alamin. Kalau bisa melebihi para masyayikh sekarang ya, amin. Bagaimana cara pikiran kita tidak kemana-mana saat sholat wajib? Padahal kita berusaha fokus dalam menjalankannya. Semoga dijawab ya, insya Allah dijawab. Supaya pikiran kita nggak kemana-mana ketika sholat, ya jangan kemana-mana. Pertama, coba fahami tarjamah semua doa dalam sholat. Bila perlu syarahnya. Umpamanya doa Fatihah, doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Coba pahami kata per kata. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkan olehmu baini wa baina khataayaya, antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Setiap kata yang keluar hayati, ikuti oleh pikiran, ikuti oleh hati. Hati ikut menghayati makna dari doa yang diucapkan oleh mulut. Terus begitu. Sampai salam. Jadi hati terikat oleh bacaan yang kita baca. Terikatnya dalam bentuk menghayati makna bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah para ustadz faham nggak isi bacaan sholat? Faham. Suka mengajarkan khusyuk apa tidak? Tidak. Ada yang khusyuk? Ada. Murid mungkin ada yang khusyuk. Terus kenapa faham bacaan tapi tidak khusyuk? Apakah tidak menghayati? Nah, untuk menghayati perlu usaha lain. Yaitu apa? Isi hati pikiran kita ketika di luar sholat lebih banyak diisi informasi tentang akhirat, tentang alam kubur, hari kiamat, alam mahsyar, kekuasaan Allah, baca buku-buku agama, tauhid, akhlak dan seterusnya. Nanti ke bawah-bawah dalam sholat.
Hindarkan mengisi pikiran dan hati di luar sholat dengan hal-hal yang melalaikan. Kalau umpamanya di luar sholat kita nonton sinetron, drakor. Setelah itu belum selesai drakornya, ngong adzan, simpen dulu. Sholat dulu. Dijamin cerita drakor tadi masuk ke dalam sholat, ketika takbir diingat-ingat, aduh si itu tadi begini, si itu gimana kelanjutannya. Itu kepikiran dalam sholat. Jadi apa yang kita dengar, kita lihat, kita pikirkan di luar sholat sering terbawa-bawa dalam sholat. Kadang terbawa mimpi juga. Maka di luar sholat penuhi otak kita, hati kita dengan ilmu, dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan para ulama, dengan kajian-kajian. Nanti kebawa dalam sholat klop dengan apa yang sedang kita baca dalam sholat, ya. Itu saja ringkasnya cara agar hati nggak kemana-mana ketika sholat. Akhir-akhir ini saya suka was-was. Gimana menghadapinya? Apakah cukup dengan surat Muawwidzatain, trikul? Tapi was-was itu suka datang lagi, mohon bantuannya. Was-wasnya dalam bentuk apa dulu? Apa dalam sholat atau di luar sholat? Nah, kalau begini, kata Nabi SAW, setan datang kepada kamu melontarkan pertanyaan. Kamu berasal dari mana? Lalu kita menjawab dari ayah dan ibu. Ayah ibu dari mana? Dari kakek. Kakek dari mana? Dari buyut. Terus sampai ke Adam. Lalu siapa yang menciptakan Adam? Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Jadi setan menggiring kita ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, kata Nabi SAW, ta'awudlah kamu dan palingkan pikiranmu kepada perkara lain yang bermanfaat. Cepat-cepat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan dihayati isinya. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan itu, bisikan setan itu, ya. Baca, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Pokoknya ta'awud isinya minta perlindungan, lalu pikirkan perkara-perkara lain, ya. Itulah cara menghindarkan was-was. Ta'awud, berdoa kepada Allah. Ada pertanyaan yang sempat terlintas di pikiran teman saya. Ini saya suka bingung, sering banyak pertanyaan. Ustadz, ada titipan pertanyaan dari teman. Aduh, saya paling males. Suruh temannya langsung yang nanya. Temannya aja belum tentu butuh jawaban itu dari kitanya. Atau ketika kita jelaskan nanti khawatir salah paham, disampaikannya keliru lagi, ya. Jadi fitnah. Coba ingin tahu terus. Dia bertanya kepada saya, ngapain kita capek-capek beramal baik? Ngapain kita capek-capek ibadah kalau takdir kita sudah ditentukan, kalau ujung-ujungnya masuk neraka atau surga? Saya bingung menjawabnya. Saya bilang wallahu a'lam. Dan menurut tanggapan Ustadz, bagaimana cara menjawab pertanyaan itu? Nah, berkali-kali takdir dijelaskan. Mungkin tidak mendengar atau mendengar tapi sambil melamun, tidak paham. Allah mentakdirkan segala sesuatu dan mentakdirkan sebab-sebab segala sesuatu tersebut. Sebabnya pun ditakdirkan. Antara sebab dan akibat tidak mungkin keliru, tidak mungkin berbeda. Contoh, kalau Allah mentakdirkan kita punya anak,
pasti Allah mentakdirkan kita nikah. Nggak mungkin dah saya mah mau ditakdirkan punya anak walaupun nggak nikah bakal punya. Mungkin? Nggak mungkin. Kalau Allah mentakdirkan kita punya anak, pasti ditakdirkan nikah dengan pasangan yang sehat, bukan mandul. Kalau Allah mentakdirkan kita kenyang, pasti Allah mentakdirkan kita makan, ya enggak? Enggak mungkin dah, saya mah ditakdirkan kenyang terus walaupun sebulan enggak makan, kenyang terus, enggak mungkin. Kalau Allah mentakdirkan saya pintar, pasti Allah mentakdirkan saya belajar, dikasih semangat belajar, dimudahkan untuk berjumpa guru yang baik dan seterusnya, akhirnya kita pintar. Jadi takdir itu berserta sebab-sebabnya. Termasuk kalau seseorang ditakdirkan ke surga, pasti Allah mentakdirkan ketika dia di dunianya pasti beriman, beramal soleh. Nggak mungkin di dunianya beriman, beramal soleh, ibadah, berakhlak mulia, menjauhi dosa, ditakdirkan ke neraka. Nggak mungkin. Kalau ditakdirkan ke neraka, pasti ketika di dunianya juga Allah takdirkan durhaka. Nah, kalau kita ditakdirkan ke surga, semoga Allah mentakdirkan kita ke surga ya. Pasti di dunianya Allah mentakdirkan kita beriman dan beramal soleh. Kalau Allah mentakdirkan kita beriman dan beramal soleh, pasti Allah mentakdirkan kita belajar ngaji. Adanya iman itu dari ilmu. Adanya amal soleh dari ilmu yang diamalkan, yang didasarkan pada iman. Itu kan kita sudah jelaskan. Ilmu melahirkan iman, melahirkan amal soleh, sampai ke surga. Tapi sebaliknya kalau orang ditakdirkan ke neraka, pasti ditakdirkan durhaka ketika di dunia. Kalau ditakdirkan durhaka, pasti ditakdirkan nggak mau belajar. Karena nggak faham ilmu syariat, bodoh, tidak dapat hidayah, akhirnya enggan ibadah, enggan amal soleh, kecenderungannya dosa dan maksiat, gitu tuh ya. Makanya kenapa kita capek-capek belajar, kenapa kita capek-capek beramal? Nah, itu karena takdir Allah. Allah mentakdirkan saya capek ibadah, Allah mentakdirkan saya belajar dengan cara diberi semangat hidayah untuk belajar, lalu iman, lalu beramal soleh, mati dalam keadaan demikian ke surga. Termasuk salah satu penyebab seseorang ditakdirkan ke surga, diberi pemahaman yang benar tentang takdir. Termasuk kalau seseorang ditakdirkan ke neraka, nanti di dunianya dia ditakdirkan salah faham dalam memahami takdir karena tidak belajar, karena tidak ngaji, karena tidak bertanya, gitu loh ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab, terlalu banyak, waktunya terbatas. Bagaimana caranya kita tidak bermalas-malasan ketika belajar atau sering tidur di kelas? Agar tidak malas, harus rajin. Agar tidak tidur di kelas, harus bangun. Coba dengarkan anak-anak, dengarkan. Ada yang suka ngantuk di kelas? Bagaimana caranya agar tidak ngantuk di kelas? Diam. Saya mau jelaskan. Jangan ada yang ngomong. Perhatikan. Pertama, cukupkan tidur kita di malam hari. Ba'da isya, ba'da belajar langsung tidur. Jangan ngobrol, jangan main, jangan macam-macam.
cepat mungkin tidur. Cukup tidur kita. Terus kalau siang ada waktu untuk tidur, tidur juga. Jadi kalau tidur kita cukup, maka insya Allah kita tidak ngantuk. Itu pertama. Kedua, coba asupan makanan ketika sarapan perhatikan. Jangan kebanyakan makan yang mengandung karbohidrat dan gula yang tinggi. Itu bisa bikin ngantuk. Kalau bisa sarapan jangan roti, jangan nasi, apalagi nasi goreng. Nasi goreng itu jelek, makanya disebut goreng. Itu kadar lemak, gula, sama karbonnya tinggi. Bikin pencernaan kita lelah, membebani otak, mata, akhirnya ngantuk. Coba kalau bisa sarapan itu hindarkan karbon yang berlebih, karbohidrat yang berlebih, gula yang berlebih. Coba buah-buahan, sayur, protein gitu ya, telur, itu yang sehat. Ketiga, coba usahakan olahraga. Olahraga itu bisa membuat badan kita segar, fresh dan lebih tidak mudah untuk ngantuk ketika belajar ya. Semoga Allah memudahkan kalian di dalam belajar dan semoga dari kalian ini nanti lahir ulama-ulama besar yang bisa menerangi dunia ini dengan ilmu dan dakwah kalian nanti ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah. Program Tahfiz 30 Juz khusus putra, jenjang pendidikan SMP dan SMA. Info pendaftaran klik spmb.ma'hadtarbiyahsunnah.com. Daftar segera, kuota terbatas. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.